Salam Pancasila. Wi, Jokowi, sudahlah Wi. Jangan terlalu ambisi. Kendalikan diri. Harta tidak dibawa mati. Sejarah yang ditinggalkanlah yang membuat derajatmu tinggi. Ya. Ini aku sarankan kepadamu ya Wi, karena kamu mantan presiden. Jadi aku cuma bisa menyarankan. Sudahi saja semuanya Wi. Mulailah berkata jujur. Mulailah berbuat untuk kemaslahatan umat manusia Indonesia. Ya. Akui saja kalau ijazahmu palsu. Lalu biarkan saja orang-orang yang mempersoalkan ijazahmu kalau ijazahmu asli. Ya, mengalir aja Wi, nerimo aja. Kan kamu orang Jawa. Nerimo. Nah, menerima gitu. Apalagi kamu sudah tua Wi. Lalu kemudian suruh mundur aja itu anakmu Gibran Wi. Karena apa? Selama ini kamu akan dikejar masalah terus. Ya, karena orang-orang elit-elit selalu mengincar kamu karena kamu memaksakan diri untuk tetap berkuasa. Ya, suruh mundur aja Gibran. Saya rasa kalau misalnya Gibran mengundurkan diri, rakyat Indonesia akan memberi apresiasi tinggi, akan dikenang sebagai negarawan yang bijaksana dan cinta negeri. Nah ya, itu dong Wi. Masa kamu nggak tahu? Kamu butuh apa lagi? Sebagai mantan presiden kan hidupmu sudah terjamin Wi. Dapat fasilitas rumah, tunjangan, penjagaan oleh pas pampres dan lain-lain. Mau ngapain lagi Wi? Kalau ada pemodal-pemodal yang kemarin membantu kamu saat mencalonkan diri jadi presiden yang menuntut karena belum balik modal, biarkan aja Wi. Ya, kalau perlu laporkan aku, nanti tak tegurnya itu pengusaha itu, pemodal itu. Ya, aku tahu kok kamu paksakan Gibran untuk jadi wakil presiden karena desakan dari para pemodal politikmu. Ya, karena secara 10 tahun pemerintahanmu kan terganggu. Ya, oleh apa? Oleh COVID-19 pandemi. Sehingga mereka belum balik modal. Atau mereka ingin melanjutkan oligarkinya, kekuasaannya, menguasai Indonesia. Nah, sadarlah Wi. Ya, ini negeri tercinta kita, Ibu Pertiwi. Ya, jangan terlalu dieksplorasi Wi. Santai gitu ya. Kalau bisa sekalian bubarkan saja partai PSI. Ya, semua orang akan mencibir, semua elit akan mengerang karena mereka khawatir ya gerakanmu mengganggu stabilitas negeri. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa sekali, teman-teman, terlihat muncul lagi seorang bapak-bapak yang mengkritik atau memberikan tanggapan kepada Jokowi, di mana kasus daripada ijazah Jokowi ini yang semakin hari semakin kacau dan juga semakin memanas, teman-teman, sehingga kasus ini tidak akan pernah ada atau tidak bisa ada penyelesaian ketika antara kedua belah pihak ini tidak mau mengalah sama sekali, apalagi dengan prinsip Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada beberapa tanggapan. Mari kita baca dan coba kita telah bersama. Roy Suryo CS tuding proses hukum kasus ijazah Jokowi sebuah pelanggaran HAM. Ini alasannya. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Tifaujia menuding proses hukum kasus ijazah di Polda Metro Jaya sebagai
sebuah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Atas dasar itu, Tifaujia bersama dua rekannya Roy Suryo dan Richmond Sianipar melaporkan ke Komnas HAM. Yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat. Pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka, kami sama sekali belum diberi kesempatan untuk memanggil saksi-saksi dan ahli-ahli kami, ujar Tifaujia kepada awak media ke kantor Komnas HAM pada Jakarta pada hari Rabu 21 Januari 2026. Ya, teman-teman, ternyata kasus daripada ijazah Jokowi ini yang semakin hari dan juga semakin kacau dan juga semakin saja kemungkinan besar ada saja daripada kubu mereka ini mengambil kesempatan dan juga semakin memperkeruh situasi, teman-teman, sehingga pernyataan mereka itu tiap hari ada saja. Misalnya ada saja rekan mereka yang juga sudah tahu misalnya asal-usul daripada kasus ijazah Jokowi ini, sehingga dengan munculnya sosok seorang itu nanti dapat menjadi sorotan lagi, dapat dipercaya lagi ketika itu sudah dipublikasikan di medsos, teman-teman. 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu diperiksa. Roy Suryo ikut hadir. 3 orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali diperiksa di Polda Metro Jaya siang ini. Roy Suryo yang juga sebagai tersangka di kasus ini ikut hadir menemani. Saya hadir di situ semata-mata karena saya ingin meneguhkan bahwa saya, kemudian Bang Richmond Sianipar dan juga Dr. Tifa itu tetap bersama dengan 3 pejuang yang akan melakukan kewajibannya untuk menjawab undangan, menjawab panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diminta keterangan, yaitu Pak Rijal Fadilan, Kurnia Tri Royani dan juga Rustam Effendi, kata Roy Suryo kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Dia menyampaikan sisa 6 tersangka kasus tudingan ijazah palsu tetap kompak, meski 2 orang lainnya yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, memilih berdamai dengan Joko Widodo lewat mekanisme silaturahmi. Dari awal, dari sini kita mulai dari sini pula kita harus mengakhiri, jangan ada yang lari dan dari tanggung jawab. Jadi artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak seperti nakoda kapal itu kan seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri, tutur Roy. Sementara itu, kuasa hukum 6 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Amal Khojinuddin mengatakan hari ini 3 tersangka pada klaster 1, Rijal Fadila, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani dipanggil penyidik untuk diperiksa. Dia menyebut ini merupakan pertama kali ketiganya diperiksa sebagai tersangka. Hari ini memenuhi undangan atau panggilan lah tepatnya dari penyidik Polda Metro Jaya kepada 3 klien kami di klaster pertama, yakni pertama Bapak Rustam Effendi, ada juga Bapak Rijal Fadila dan Ibu Kurnia Tri Royani. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan pemeriksaan sebagai tersangka di klaster pertama, jelas Khojinuddin. Diminta konfirmasi terpisah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan kedatangan Roy Suryo untuk melakukan wajib lapor. Di samping itu, Polda Metro Jaya juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka lainnya hari ini. Roy Suryo wajib lapor ya, kalau pemeriksaan 3 orang tersangka klaster 1, iya benar, ujar Budi Hermanto. Ya teman-teman, sekian saja lumusan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.